SMP IT Alam Nurul Islam atau Sekolah Alam Yogyakarta adalah sekolah yang mempunyai visi membentuk pembelajar ulung, mandiri, dan berkarakter Islami. Dengan semangat yang tinggi dari para pengajar yang profesional, berdedikasi, dan dekat dengan murid. Kali ini kita hadirkan konseptor Sekolah Alam Yogyakarta atau SMP IT Alam Nurul Islam bersama wali murid beserta alumni SMP IT Alam Nurul Islam untuk mengajak kita mengenal lebih jauh SMP IT Alam Nurul Islam. Selamat menyaksikan SMP IT Alam Nurul Islam, sekolahku, inspirasiku. SMP IT Alam Nurul Islam adalah sekolah Islam terpadu. Artinya, yang pertama, ia sekolah yang kurikulum agama dan umum menyatu, tidak ada dikotomi. Yang kedua, sekolah yang mendidik hati dan akal, serta melatih keterampilan jasad secara seimbang atau proporsional. Yang ketiga, sekolah yang mendidik dan melatih siswa bersama dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang keempat, sekolah yang membentuk kepribadian Islami dan kepribadian pemimpin sebagai bekal mereka nanti menerangi masyarakat, membangun bangsa dan peradaban. SMP IT Alam Islam juga merupakan sekolah alam. Artinya, sekolah yang menyiapkan siswa sebagai khalifatullah fil ard, pemimpin, pengelola, pemakmur bumi. Ia juga sekolah yang memandang setiap siswa unik dan memperhatikan keunikan siswa. Sekolah yang memberikan ruang tumbuh yang membebaskan dan membahagiakan. Singkat, padat, dan akurat ya Us. Sekolahnya kegiatannya asik. Jadi kenapa tertarik menyekolahkan di Salyo? Ya karena saya melihat dari kulit luar waktu itu sekolahnya kegiatannya asik dan saya rasa itu cocok untuk anak-anak saya yang cowok-cowok. SMP Alam Nurul Islam itu sepengalaman saya ya, sekolah yang benar-benar seru, pembelajarannya begitu luas, jadi seluruh siswanya itu bisa diberikan ruang untuk mengeksplorasi dirinya, baik itu dalam bidang akademik maupun di bidang non-akademik, dan bidang-bidang yang memang mereka sukai begitu. Jadi kalau misal dulu berangkat dari pengalaman saya di SMP IT Alam Nurul Islam, saya benar-benar diberikan ruang untuk bisa benar-benar bertumbuh dan juga mengenali diri saya. Karena di masa-masa SMP itu kan juga bisa dikatakan sebagai masa-masa yang cukup labil dan juga masa-masa untuk mengenali diri lebih dalam lagi. Dan di SMP IT Alam Nurul Islam ini begitu diberikan wadah-wadah dan ruang-ruang yang tepat untuk bertumbuh. Misal kalau saya dulu sering ataupun senang untuk melukis, senang untuk gambar, ada ruang untuk menggambar, kemudian juga ada wadah untuk desain grafis juga di ekstrakurikuler, dan itu menjadi salah satu wadah dan ruang untuk siswanya dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Keunggulan SMP IT Alam Nurul Islam, Islami, ilmiah, alami, dan membahagiakan. Aktivitas siswa sangat beragam, area belajar bervariasi, dan kebersamaan sekolah dengan orang tua dalam pembelajaran sangat intensif. Ditambah dengan gurunya yang sangat menyayangi siswanya. Seperti hashtagnya Salyo, ulung mandiri berkarakter Islami, itu saya rasakan betul pada anak saya. Oke, kalau yang angkatan 16 mungkin masih proses ya, karena baru 1 tahun lebih dikit. Kalau yang untuk angkatan 13, saya rasakan itu ada benar. Anak-anak itu jadi lebih mandiri, problem solvingnya bagus, karakter Islaminya terasa. Apalagi ini kenapa saya bilang terasa, karena anak saya sudah bersekolah di sekolah umum yang lingkungannya lebih heterogen. Jadi ketika ada di lingkungan heterogen dengan kebiasaan yang berbeda-beda,
ternyata masih bisa menjaga beberapa amalan hariannya dengan baik, menurut saya itu satu hal yang cukup baik. Keunggulan dari SMP IT Alam Nurul Islam bisa dikatakan sekolah yang cukup berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena bisa dikatakan SMP IT Nurul Islam ini pembelajarannya itu di mana-mana. Jadi kalau misal sekolah biasa itu kan hanya sekedar duduk, mendengarkan guru menyampaikan dan juga sekedar mencatat saja. Tetapi kita di sini mencatat itu bukan hanya sekedar mencatat di tulisan saja, tapi juga mencatat di pikiran kita, di memori kita. Jadi berbagai pembelajarannya dilakukan dan juga dilangsungkan di berbagai tempat, baik itu di kelas iya, di luar kelas iya, di luar sekolah bahkan juga iya. Dari berbagai kegiatannya seperti misal outing, kemudian juga sekarang live in, dan juga outbound, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang benar-benar mengeksplor lingkungan sekitar, bahkan mengeksplor bahkan di Pulau Jawa begitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat berbeda dengan sekolah lain dan ini menjadi sebuah keunikan dan keunggulan dari SMP IT Alam Nurul Islam. Kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum nasional yang diperdalam dan dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan potensi daerah. Kita belajar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga diperkaya dengan budaya Jogja, dan juga sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita. Sepanjang saya tahu, kurikulum Dignas, kurikulum JSIT, dan kurikulum JSAN, jadi ada 3 komponen. Saya bilang 3 komponen, komponen akademis, komponen keislaman, dan komponen kegiatan alam. Itu saya rasakan sekolah cukup baik memadukan ketiga kurikulum tadi. Dari kurikulum dinas yang bersifat akademis, anak-anak dibiasakan untuk bisa mencari ilmu, tidak hanya dengan buku. Jadi anak-anak sudah terbiasa juga berpikir bernalar, berpikir sistematis. Kemudian ketika kita bicara kurikulum keislaman dari JSIT, karakter Islam anak-anak, karakter Islaminya sangat cukup diasah dari kegiatan-kegiatan harian, dan semua saya lihat itu kan pemaknaan setiap kegiatan di sekolah Alam Nurul Islam itu bermuara pada pemaknaan kembali ke keislaman tadi. Kemudian kalau dari kurikulum JSAN Alam, anak-anak itu terbiasa belajar dengan pengalaman secara langsung, kemudian terlibat dengan langsung turun ke lapangan. Jadi misalnya kayak Harvest Day umpamanya, kan kita selama ini mungkin kalau saya dulu taunya ya sembelih ayam, ya sudah serahkan pada tukang ayam. Anak-anak belajar kan di situ. Atau ketika Idul Kurban, anak-anak juga punya experience melihat pemotongan kurban. Itu hal-hal seperti itu yang saya rasa juga unik ada di Salyo. SMP IT Alam Nurul Islam memfasilitasi perkembangan fitrah siswa. Fitrah yang kita maksud adalah modal untuk melaksanakan syariat. Jadi sekolah ini memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan keimanan. Belajar keimanan dengan memahami, mengalami, dan melakukan, sehingga muncullah ghirah untuk beramal kebaikan. Fitrah belajar. Siswa belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan melakukan eksplorasi, observasi, penelitian, maupun percobaan, dan juga belajar bersama alam. Fitrah jasmani, sekolah menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak memiliki jasmani yang sehat.
makan siang, berolahraga, berenang, dan juga jelajah alam. Fitrah laki-laki dan perempuan juga menjadi perhatian sekolah. Siswa kita kondisikan untuk bisa menerima dirinya, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kemudian kita ajak untuk menyadari akan perannya di masa depan sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu mengenai fitrah individu dan sosial, siswa SMP dorongan bersosialnya sangat tinggi, senang berkelompok. Oleh karena itu, sekolah memfasilitasi pertemanan, tentu pertemanan yang sehat, dan pembentukan klub-klub yang positif. Sedangkan fitrah bakat, kita memahami bakat adalah modal untuk melaksanakan tugas kepemimpinan yang spesifik di masa depan. Sekolah memberi ruang untuk melakukan berbagai aktivitas, membantu menemukan bakat, dan mengembangkannya menjadi produktif. Ya fitrah anak-anak itu ada fitrah keimanan, fitrah bernalar, fitrah seksualitas, fitrah individual, sosial, apalagi ya saya lupa banyak, ada 8 kalau nggak salah. Menurut saya sekolah sudah cukup memfasilitasi itu. Dari banyaknya kerja teamwork di Salyo itu menurut saya kegiatannya banyak teamwork. Anak-anak belajar untuk bekerja sama, secara individual bisa mengatasi perbedaan itu, perbedaan macam-macam isi kepala kan beda-beda, perbedaan pendapat. Kemudian kayak untuk misalnya kayak bisnis project itu mereka belajar untuk cari uang kan ya. Kalau kita ngomong fitrah based education berarti anak-anak itu kan memang sekitar di usia 15 itu kalau bisa memang sudah menghasilkan sendiri, dan itu setidaknya walaupun mungkin belum sepenuhnya anak-anak itu bisa mencari nafkah sendiri, menafkahi dirinya, tapi mereka sudah punya kerangka berpikir untuk bisa membiayai dirinya sendiri itu. SMP IT Alam Nur Islam mendidik dan melatih siswa bersama orang tua dan masyarakat. Mendidik anak adalah tugas utama orang tua. Sekolah adalah mitra yang membantu orang tua untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu ada kesatuan pandangan, kesatuan gerak langkah dalam mendidik siswa. Sekolah menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua untuk membicarakan parenting, rencana pembelajaran, partisipasi orang tua, dan juga laporan perkembangan siswa. Kalau dari sudut pandang saya, sekolah sangat mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada pada anak-anak. Seperti anak saya mungkin yang angkatan 13 itu dia sangat suka sebenarnya dia sangat suka di bidang fotografi atau desain Canva kayak gitu, videografi. Nah, itu ditangkap sekolah, membekas, bahkan jadi pilihan studi lanjutan dia ketika ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kalau dari POV orang tua, ya balik lagi kalau saya mengkerucutkannya pada 3 hal. Niat, konsisten, percaya. Jadi ya niat saya menyekolahkan kan supaya anak-anak punya pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam untuk memperkaya kasanah mereka ke depan. Jadi ketika mungkin segala sesuatu tentu tidak selalu berjalan lancar seperti yang kami inginkan, kita inginkan. Jadi ketika ada sesuatu yang terasa miss, ya balik lagi kayak ditanting konsistensi kami gitulah. Kan kemarin nyekolahkan itu maksudnya begini. Nah, jadi itu yang kami berdua, saya dan suami itu, oh iya, ini tuh kan maksudnya sekolah begini supaya begini. Jadi kita ngolah sendiri. Kemudian percaya, sekolah itu pasti
pasti memikirkan segala sesuatunya gitu. Jadi nggak mungkin kan, karena kan tanggung jawab sekolah juga besar ya, tanggung jawab pada sekian puluh wali murid. Jadi nggak mungkin ketika bikin kegiatan itu istilahnya asal, pasti sudah dengan survei dan perhitungan mendalam. Seperti itu. Baik, Salo ini ustadz-ustadzahnya benar-benar mengenali setiap siswanya. Jadi saya rasa bahwa Salo ini benar-benar memberikan wadah, ruang ekspresi yang sesuai dengan siswanya masing-masing gitu. Jadi dalam pembelajaran maupun dalam pendampingan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, kami benar-benar diberikan ruangnya masing-masing gitu. Misal ada yang senang gambar kayak saya diberikan ruang untuk melukis, ada pameran, ada pembuatan buku juga, pembuatan buku, ada buku antologi, ada cerpen, ada komik juga. Jadi kami benar-benar diberikan wadah di sana. Kemudian buat teman-teman yang senang untuk bermusik, ada ekstra musik, ada kalau saya dulu desain grafis ekstranya ada wadah di desain grafis. Jadi teman-teman diberikan ruang untuk bertumbuh, diberikan wadah untuk juga berkembang. Jadi setiap teman-temanku saat itu, teman-teman saya saat itu diberikan ruang yang cukup untuk bisa mengenali dirinya dan juga untuk mendalami diri dan juga mengembangkan dirinya. Business project, kemudian city adventure, kemudian live in. Itu 3 program yang menurut saya sangat nyangkut buat saya dan suami. Kita bicara business project, kayak saya bilang tadi, itu mengajarkan anak-anak kerangka berpikirnya untuk membiayai dirinya sendiri. Apalagi anak-anak saya cowok-cowok. Kemudian kita bicara city adventure. Setidak nyamannya saya mengkondisikan anak saya, tapi tetap pasti nyaman gitu ya usia. Jadi sekolah mengajarkan anak-anak keluar untuk naik angkutan umum sendiri, itu memberikan mereka pengalaman berbeda, karena mungkin saya sebagai orang tua tidak sempat atau tidak bisa mengajak mereka punya pengalaman seperti itu. Kemudian live in itu kan mereka tinggal mini KKN ya. Mereka tinggal di rumah orang tua asuh. Nah, itu mungkin sangat berbeda dengan di rumah. Misalnya seperti anak saya kemarin itu di rumah pada umumnya sekarang kita biasanya pakai air mineral, air galon. Nah, ketika live in harus minum air rebusan yang menurut anak saya aromanya smoky karena dimasak pakai kayu bakar, jadi ada aroma-aroma asapnya masuk di air ya, hal-hal seperti itu. Itu sangat membantu membuka sudut pandang mereka bahwa ya dunia mereka tidak sepenuhnya baik-baik saja, enggak enak aja gitu, bahwa macam-macam. Kegiatan penguatan karakter maupun juga kepedulian mengenai lingkungan pasti ada. Salah satunya outbound. Menurut saya itu menjadi salah satu kegiatan penguatan karakter karena di dalamnya itu kami sering untuk dibuat menjadi kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok ini setiap pertemuannya juga berbeda. Jadi selain kita berinteraksi, bersosial satu sama lain, tetapi kami juga belajar untuk bagaimana untuk menjadi seorang leader ketika situasi seperti ini. Bagaimana ketika belajar untuk menjadi seorang anggota dalam situasi seperti itu. Jadi kami belajar penguatan karakter, bagaimana mengetahui, mengenali satu sama lain, bagaimana mengetahui ataupun juga mengintrospeksi diri pribadi ketika harus berdinamika dalam sebuah kelompok, bagaimana peran kita, bagaimana peran teman-teman kita, dan dari situ menjadi sebuah penguatan karakter yang dibentuk di Salio itu sendiri. Bahkan juga di dalamnya, dalam kepedulian dalam lingkungan juga ada gitu. Kami terjun langsung ke sungai, bagaimana kita melihat sungai secara langsung, apakah sudah bersih atau belum, dan itu meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar juga menurut saya. Biasanya sholat duha sama puasa. Nah, walaupun tidak rutin kalau puasa, tapi masih nyangkut istilahnya. Kemudian kalau al-masurat itu otomatis kadang-kadang denger langsung nyambung. Jadi ketika memang ditanamkan sejak dini, ketika keluar, kapanpun mungkin ketika di fase pada satu masa dalam kehidupan mereka tidak melakukan itu, kalau menurut saya ketika
sudah keluar ya ke-trigger, sekali ke-trigger ya ini apa on lagi, nyala lagi, itu aja. Jadi ya kalau kayak anak saya angkatan 13 cerita ya karena sudah terbiasa di sekolah gitu. Selain di luar itu, kita juga akan mendalami ya ilmu agama itu sendiri. Kemudian juga pembiasaan-pembiasaan lainnya seperti misal al-maksurat gitu. Sampai saat ini saya masih sering al-maksurat walaupun di kendaraan sering lagi motoran gitu. Kemana pagi ataupun sore sering al-maksuratan gitu. Jadi pembiasaan-pembiasaan dalam lingkup keagamaan masih sering saya jalankan dan itu berdampak karena dulu sekolahnya di Salyo gitu. Saya dan suami itu selalu punya satu kerangka berpikir ketika menyekolahkan anak adalah sekolah itu adalah partner. Jadi ketika anak kita sekolahkan, bukan berarti otomatis anak itu jadi tanggung jawab sekolah. Baik buruknya anak jadi tanggung jawab sekolah, tidak. Tanggung jawab terbesar tetap ada pada kami. Nah, berangkat dari situ, jadi mau nggak mau ketika anak berkembang di sekolah, kami juga harus mau berkembang. Jadi kami nggak bisa nih mendidik anak dengan ilmu kami dulu. Dulu bapak ibu saya begini, buktinya jadi orang gitu. Nggak bisa begitu. Karena ilmu tuh berkembang terus, kami juga harus upgrade diri. Dan itu difasilitasikan sama sekolah dengan parenting, banyak kegiatan tadi. Ya mau nggak mau, bagian dari tanggung jawab kami sebagai orang tua ya harus mau untuk tetap mengikuti. Mulai itu DK. Kalaupun tidak bisa berdua, biasanya kami ikut berdua. Tapi kadang kan kondisi tidak selalu sempurna untuk hadir berdua. Ya, siapa yang bisa hadir? Suami atau saya. Kemudian ketika ada parenting atau ada kegiatan-kegiatan lain misalnya seperti family camp, ya harus dikondisikan semaksimal mungkin, diusahakan tidak pernah skip gitu. Nah, dari situ kemudian berangkat dari situ, ilmu kami pun berkembang. Jadi harapannya kan karena kami mengikuti kegiatan tadi secara rutin di sekolah, bisa sejalan dengan kerangka berpikir sekolah. Ketika itu sudah, menurut kami sudah sejalan, ya yang kami perlu lakukan seperti saya bilang tadi di pertanyaan sebelumnya adalah percaya. Percaya ini nggak cuma percaya sama sekolah, tapi percaya sama anak, percaya sama proses. Karena ya harus yakin gitu loh. Percaya anak bisa melewati, karena kan ketika di sekolah alam ini, anak-anak di Salyo ini juga diajarin untuk tanggung jawab gitu loh. Jadi berani menerima risiko. Nah, di situ juga kadang diuji. Saya harus percaya sebagai orang tua, anak saya bisa loh menyelesaikan tantangan, bisa nanggung risikonya itu. Karena naluri sebagai orang tua tuh pasti kan nggak pengen anaknya susah gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, nggak usah lah kamu yang susah, saya aja yang susah. Hal-hal seperti itu. Karena kedepannya saya yakin anak-anak saya pasti tantangan kehidupannya juga akan berkembang dan macam-macam. Sementara saya dan suami kan juga tidak mungkin menemani mereka seterusnya itu. Oke, peran dari orang tua saat saya sekolah di Salyo sendiri, beliau sangat-sangat mendukung dan beliaulah yang benar-benar awal mulanya yang membuka jalan saya untuk sekolah di sini gitu. Salah satunya juga forum-forum di orang tua, forum-forum dalam skopnya orang tua di Salyo ini benar-benar terfasilitasi. Jadi orang tua itu tahu apa saja perkembangan dari anaknya, apa saja informasi yang diberikan oleh sekolah. Salah satunya melalui forum DK tadi. Jadi orang tua satu sama lain itu saling mengenal. Kami juga sering berkunjung satu sama lain ke rumah masing-masing siswa, dan dari situ kami benar-benar merasa bahwa kekeluargaan di Salyo itu benar-benar erat. Bukan hanya yang dibangun dari siswa ke siswa, siswa ke guru, tapi juga orang tua juga benar-benar didorong dan juga benar-benar difasilitasi untuk memiliki ruang dan juga memiliki silaturahmi, ruang untuk bersilaturahmi dan juga memiliki ruang untuk diberikan informasi dan perkembangan dari siswanya, dari anak didiknya begitu. Cukup enjoy, santainya dapat, tapi ilmunya juga dapat.
Sebenarnya parameternya gampang ngukurnya. Kalau misalnya ini tahun ajaran baru, anak-anak yang baru lulus itu pasti selalu pengen pulang ke Salyo. Pasti ini ya, apa namanya, ada kegiatan apa, mau ikut aja gitu. Nah, itu juga yang selalu dikatakan anak saya yang angkatan 16 itu suka membandingkan. Jadi di sekolah dia begini, yang sekarang di Salyo begini. Nah, itu buat anak-anak dalam tanda kutip keluar dari Salyo itu keluar dari zona nyaman mereka. Dalam arti yang baik ya, maksudnya itu Salyo dengan sistem pembelajaran seperti itu yang unik tapi nyangkut di anak-anak itu sangat berkesan buat mereka. Baik, berbicara mengenai lingkungan belajar dan juga lingkungan di Salyo sendiri, ini benar-benar kalau saya rasakan kekeluargaannya begitu erat begitu. Jadi satu sama lain siswa, bahkan satu sama lain siswa maupun juga guru hubungannya begitu erat, begitu dekat dan begitu hangat begitu. Jadi ustadz-ustadzah di sini itu benar-benar mengenali siswanya satu persatu, kebiasaannya atau bahkan mungkin apa hal yang sekiranya bisa didorong dari dia, apa hal yang sekiranya perlu dievaluasi dari dia. Jadi benar-benar mengenal satu persatu bahkan sampai latar belakang keluarganya. Itu yang bisa dikatakan menjadi sebuah background dari sekolah ini ya, dari Salyo ini, bahwa kekeluargaannya begitu erat. Bahkan juga satu sama lain antar siswa. Itu juga kami mengenal satu sama lain dengan baik karena juga di sini itu kita untuk sekolah, untuk bertemu itu bukan hanya di forum-forum di kelas saja. Tapi seperti tadi yang saya katakan bahwa forum-forum di luar kelas itu yang menunjukkan sifatnya kita seperti apa, yang menunjukkan kebiasaan kita seperti apa. Jadi kita benar-benar mengenal satu sama lain. Bahkan juga dari berbagai perbedaan, latar belakang, baik psikologi, baik keluarga, baik ekonomi, kami juga saling mengenali satu sama lain antar siswa. Jadi di sini benar-benar kekeluargaannya sangat-sangat erat, sangat-sangat dekat, dan sangat-sangat hangat. Semua kegiatan di Salyo itu benar-benar favorit dan benar-benar menjadi sebuah memori tersendiri bagi saya, begitu sih, bagi saya pribadi. Tapi kalau misal dikerucutkan lagi, salah satu memori ataupun momen yang sangat-sangat membekas bagi saya pribadi adalah saat itu kami berkesempatan untuk dapat melakukan ataupun berkunjung bahkan juga bertinggal bersama dengan warga di agenda live-in begitu. Di live-in ini kami berdinamika, kami juga bertinggal bersama dengan warga. Saat itu kami berada di Pelas, di Magelang. Kami mengenali bagaimana kultur masyarakat di sana, bagaimana Bapak Ibu kami di sana bekerja, kami ikut serta juga kegiatan di sana, dan kami benar-benar menjadi warga asli di sana gitu. Selama seminggu tinggal di sana, dan itu menjadi memori yang luar biasa karena manfaatnya sekarang juga begitu luar biasa gitu. Misal saat ini kalau misal udah banyak nih pemuda-pemuda yang jarang serawung, tapi saat ini saya juga masih ikut serawung gitu karena salah satunya dari kegiatan live-in ini, bagaimana kami saat itu mengenali perbedaan-perbedaan dari setiap kultur masyarakatnya, dari segmentasi masyarakatnya, sehingga kami benar-benar mengenali dan juga benar-benar mengetahui bagaimana sih mentreatment sebuah masyarakat ataupun berdinamika dengan masyarakat, baik yang pernah kita ketahui latar belakangnya ataupun belum pernah kita ketahui sama sekali latar belakangnya. Kemudian kegiatan lain di luar kegiatan akademik itu salah satunya kegiatan SC, karena dulu saya juga berkesempatan alhamdulillah diamanahi menjadi ketua SC ataupun ketua OSIS di Salyo, dan dari pengalaman-pengalaman di SC itu saya belajar dan mungkin saat ini baru kerasa gitu bagaimana saya bisa memanajemen diri dengan baik, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan efektif, bagaimana saya juga bisa berdinamika bersama dengan sebuah kelompok, dengan sebuah komunitas, bahkan juga dalam sebuah forum. Pendampingan dari ustadz-ustadzah itu di setiap lini itu selalu ada. Salah satunya kalau misal dulu ketika persiapan untuk menjelang ujian nasional ya, karena zaman dulu masih ada ujian nasional ya, ada les. Jadi les pagi jam 0 ada, dan juga les sore itu juga ada. Pendampingan dari ustadz-ustadzah begitu mendalam, begitu benar-benar dilayani dengan baik oleh ustadz-ustadzah. Jadi kami benar-benar merasa siap
Bahkan saya juga bener-bener saat itu pede banget dengan ujian nasional saya karena bener-bener didampingi dengan ustadz-ustadzah dari baik itu dalam forum les ataupun di luar les di Salyo begitu. Kemudian juga pendampingan-pendampingan lain di berbagai kegiatan juga sangat-sangat mendalam juga, sangat-sangat dekat dengan ustadz-ustadzah. Dalam dulu ada namanya research camp. Di research camp kami benar-benar terjun langsung di daerah gitu, di sebuah wilayah. Kami meriset, saat itu saya meriset bambu petung. Bambu petung itu bagaimana manfaatnya, bagaimana peredarannya di sana, dan benar-benar didampingi oleh ustadz-ustadzah yang benar-benar expert di bidangnya. Salah satunya itu. Kemudian juga pendampingan, misal saat itu angkatan kami naik ke Andong, ke Gunung Andong. Benar-benar dipersiapkan apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, kemudian juga apa saja kira-kira kemungkinan atau case-case yang akan terjadi nantinya, dan benar-benar sangat-sangat didampingi oleh ustadzah saat itu. Kita ingin menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin masa depan itu kita tidak bicara muluk menjadi presiden, menjadi ketua apa, pemimpinan perusahaan atau apa, paling tidak adalah jadi pemimpin di keluarga masing-masing, manajemen keluarga masing-masing. Salyo adalah tempat belajar yang tepat. Berproses tidak hanya anak, tapi juga orang tua. Karena sebagai orang tua kita juga bertumbuh di sini. Anak-anak mendapatkan pengalaman yang mungkin kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa memberikan pengalaman itu. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan fisik mungkin, keterbatasan biaya mungkin. Nah, itu kita dapatkan di Salyo dengan cara yang sangat unik, tapi endingnya sama. Jadi pemimpin-pemimpin masa depan itu dari Salyo, harapannya kelak kita membangun generasi dari Salyo kelak. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau nyekolahin di Salyo, luar biasa pokoknya. Ayo sekolah di Salyo karena di Salyo teman-teman akan merasakan sebuah experience yang berbeda, bukan hanya sekedar sekolah, tetapi teman-teman akan merasakan sebuah pembelajaran dari lini apapun. Jadi kalau kepo, sekolah di Salyo aja.